Satu amalan besar, bahkan terbesar dalam Islam, amalan hijrah. Nabi contohkan langsung dengan amalan besar ini. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah, karena Allah dan mengikuti Rasulnya, ini ketulusan dalam niat dan ini kekokohan dalam menempuh jalan. Hanya kepada Allah hijrahnya dan betul-betul hanya mengikuti Muhammad SAW. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh, aw imraati yankihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi, apakah benar cintanya tetap murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika harta bergelimang di hadapannya? Adapun wanita, maka dia adalah fitnah yang paling mengerikan untuk kaum lelaki di setiap zaman. Setiap kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang sudah mulai menjauh dari majelis ilmu, yang sudah tidak lagi merasakan lezat ketika duduk di majelis ilmu, ketika kaki ini berat untuk melangkah menuju ke majelis ilmu, dan badan ini tidak betah ketika mendengarkan ilmu, sementara kaki, pikiran, waktu akan mudah untuk melakukan hal-hal yang terkadang tidak bermanfaat, bahkan kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Dengarkanlah hadis yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah cerdaskan kepada ilmu agama. Tidakkah kita takut dengan hadis ini? Tidakkah kita khawatir dengan hadis yang disampaikan oleh Rasul? Mungkin Allah tidak menginginkan kebaikan dari kita lagi. Allah tidak menginginkan kepada kita surganya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ketika semua orang sudah ditulis tempat duduknya di surga dan neraka, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kita cukup bertawakal dengan apa yang telah dicatat?" Kemudian Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya seseorang itu akan dimudahkan kemana apa yang menjadi takdirnya." Menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Ketika kita dijauhkan dari majelis ilmu, sudah tidak merasakan lagi manisnya ilmu, kita khawatirkan Allah menggiring kita kepada sesuatu yang Allah tidak sukai, itu jalan-jalan menuju neraka. Wahai saudaraku, ayolah kembali untuk menuntut ilmu. Mari kita bersama-sama untuk merasakan kembali lezatnya majelis ilmu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nabi SAW menyebutkan di hari kiamat nanti ada orang-orang yang dihalangi untuk masuk ke dalam telaga beliau. Dan sebagian mereka, kata Nabi SAW, saya kenal mereka. Begitu saya ingin menarik, membawa mereka ke dalam telagaku, haud, maka dilarang. Mereka dilarang untuk masuk ke dalam. Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, itu umatnya saya. Ya Allah, itu umatnya saya. Kenapa mereka tidak bisa mendekati haudnya saya?" Maka dikatakan kepada Nabi SAW, "Innaka la tadri ma ahdathu." Kamu tidak tahu, mereka telah mengubah-ubah agamamu setelah engkau meninggal. Bahwa mereka telah membuat amalan baru sesudah. Maka Nabi pun berkata, "Suhqan liman baddala wa ghayyar." Celaka, celaka atau menjauh. Menjauhlah orang-orang yang telah mengubah, mengada-adakan perkara baru dalam agamamu. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Makanya di antara hal yang menakjubkan, ya, Allah menyebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada terhadap suaminya. Nabi SAW menyebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada kepada suaminya. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum
min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian yang merupakan penghuni surga? Siapa wanita-wanita penghuni surga tersebut? Kata Nabi SAW di antaranya al-a'ud ala zaujiha, yaitu seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya apa? Seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza dzalamat au udhiyat, kalau dia berbuat salah kepada suaminya atau dia dizolimi oleh suaminya, maka dia pun datang kepada suaminya, kemudian fawadha'at yadaha tahta yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian dia berkata la adzuqu ghamdan hatta tarda, dia mengatakan wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau meridhoiku, ya. Dan ini wanita seperti ini bukan wanita yang sembarangan, yang dia melawan egonya untuk minta maaf kepada suaminya, untuk mencari keridhaan suaminya, terlepas dia yang benar atau dia yang salah. Karena dalam riwayat disebutkan, idza udhiyat au zalamat, kalau dia diganggu oleh suaminya, artinya suaminya yang salah, atau dia yang berbuat zalim kepada suaminya, dia berusaha mencari keridhaan suaminya. Sampai dia datang letakkan tangannya di tangan suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia berkata, ya suamiku, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha, ya. Bukan wanita yang ego, mas kamu yang salah, sayang bang kamu yang salah, ya, kamu harus begini. Subhanallah. Sebagian wanita egonya tinggi sehingga tatkala terjadi problematika di antara dia dengan suaminya, jangankan dia yang dia salah saja, dia tidak meminta maaf, apalagi kalau dia benar. Sebagian wanita dia yang salah saja dia tidak meminta maaf, maunya suaminya yang minta maaf, apalagi kalau dia benar, lebih lagi. Karena ini di antara hal yang menakjubkan saya dapat di dalam hadis. Ternyata wanita yang berlapang dada, terutama terhadap orang-orang terdekat, maka wanita tersebut adalah penghuni surga. Di antara ciri wanita salehah adalah wanita yang pemalu. Wanita yang pemalu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah dua orang wanita salehah yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihima imra'ataini tadhudan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Waktu Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun kemudian dia pergi ke negeri Madian, dia mendapati ada sumur atau mata air di Madian dan orang-orang sedang berkerumun di situ. Di antaranya dia melihat dua orang wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka untuk ambil minum di situ. Nabi Musa kasihan, Nabi Musa datang, ma khatbukuma, kenapa kalian? Kata dua wanita ini, kami tidak bisa mengambil air sampai lelaki dulu pergi. Kata para ulama, wanita ini malu, kemudian dia tidak ikhtilat, tidak campur dengan laki-laki. Maka latihanlah untuk hanya antum dan Allah. Hanya antum dan Allah. Latihan untuk mencari waktu untuk beribadah yang ada hanya antum dan Allah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah sholat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah, di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran di kesendirian. Semangat membaca Al-Quran ketika sendiri. Ketika antum sendiri hanya antum dan Allah. Ada saatnya nanti di akhirat hanya antum dan Allah. Maka latihan di dunia saudaraku. Jangan kita hanya beramal ketika ada orang. Setelah orang tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Yang namanya kematian mendatangi siapa saja. Tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, bahkan balita sekalipun menjumpai yang namanya kematian. Yang namanya kematian sesuatu yang misterius. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya, kapan waktunya, bagaimana keadaannya, tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi kepastian, setiap kita pasti menjumpai yang namanya kematian. Detik demi detik yang berlalu, jam demi jam yang kita lewati, hari demi hari yang telah kita lewati, semua itu mengantarkan kita semakin dekat menuju kepada kematian. Maka dari itu tanya diri kita, apa yang sudah kita siapkan menuju kepada kematian tersebut.